Persembahan untuk Ibunda tercinta di hari Ibu 22 Desember 2020. Doa ibu sejati kepada anaknya tidak akan pernah putus. Seorang ibu sejati akan setia mendoakan anaknya dengan perbuatan dan akhlak yang baik, membuat seorang ibu bangga terhadap anaknya. Sehingga sudah seharusnya seorang anak berbakti kepada ibu dan ayahnya. Tak sepatutnya anak menyombongkan diri. Semuanya sama, berasal dari Allah lewat pintu rahim yang dititipkannya sebelum lahir oleh seorang ibu ke dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala murka jika seorang anak lupa diri dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Jangankan membantah, apalagi memarahi, mengatakan saja tidak boleh. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membantah mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan mulia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Luqman ayat 14. Dan kami Allah berwasiat kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dengan menderita kelemahan di atas kelemahan, yakni terus menerus, dan masa menyusuinya dalam 2 tahun. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ayat di atas memberikan ilustrasi nyata betapa seorang ibu berkorban jiwa raga demi kelahiran anaknya, mengandung 9 bulan kepayahan diikuti, kemudian melahirkan dirinya, bertaruh jiwa raga. Maka amat pantas jika Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan seorang ibu dalam kedua yang harus dimuliakan setelah manusia mengabdi pada Allah sebagai Tuhannya. Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik, beliau berkata, seorang perempuan datang kepada Nabi, kemudian Aisyah memberinya 3 butir kurma, dan sang perempuan memberikan kepada setiap anaknya sebutir kurma, sedangkan dia memegang sebutir kurma. Kemudian kedua anak tersebut memakan kurmanya masing-masing sambil memandangi wajah ibunya. Setelah itu, sang ibu tadi sengaja membelah sebutir kurmanya menjadi 2, lalu dia berikan kepada kedua anaknya. Aisyah menceritakan kejadian itu kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi bersabda,
hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi menjawab, ibumu. Orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari. Jangan pernah lelah untuk memuliakan mereka selagi ada. Jika saja ibu sudah berpulang, hanya ada 2 penyesalan yang bisa disampaikan. Jangan pernah membiarkan dirimu lalai, abai, atau bahkan melupakan. Perlakukanlah ibumu sebagai ratu, agar hidupmu meraih kebahagiaan seperti ratu. Ingatlah, keridhaan Allah itu berasal dari keridhaan orang tua kita. Kedudukan mulia seorang ibu memang wajar. Sejak dalam rahimnya seorang anak bergantung pada ibu lewat tali hari-harinya. Seorang anak dalam rahim menyerap makanan yang ada dalam diri ibunya. Ketika seluruh organ tubuhnya terbentuk dan diberi nyawa, seorang ibulah yang merasakan getarannya. Sehingga kedekatan kita dengan ibu sudah terjalin sejak ada dalam rahim. Setelah lahir dan besar, ibu pula yang berperan mengajarkan ilmu dalam bertutur kata dan menyerap ilmu kehidupan. Maka pantaslah kita kemudian dikatakan bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Dengan peranan seorang ibu, anak manusia dapat melangkah menggapai surga. Ibu adalah segalanya. Dialah penghibur di dalam kesedihan, pemberi harapan di dalam penderitaan, dan pemberi kekuatan di dalam kelemahan. Dialah sumber cinta, belas kasihan, simpati, dan pengampunan. Manusia yang kehilangan ibunya berarti kehilangan jiwa sejati yang memberi berkat dan menjaganya tanpa henti. Segala sesuatu di alam ini melukiskan tentang sosok ibu. Matahari adalah ibu dari planet bumi yang memberikan makanannya dengan pancaran panasnya. Matahari tak pernah meninggalkan alam semesta pada malam hari sampai matahari meminta bumi untuk tidur sejenak di dalam nyanyian, lautan, dan siulan burung-burung dan anak-anak sungai. Dan bumi adalah ibu dari pepohonan dan bunga-bungaan menjadi ibu yang baik bagi buah-buahan dan biji-bijian. Ibu sebagai pembentuk dasar dari seluruh kewujudan dan adalah ruh kekal, penuh
kecintaan, dan keindahan. Puisi karya Khalil Gibran. Ibu karya Khairil Anwar. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarahi, katanya membaiki kelemahan. Pernah aku diminta membantu, katanya supaya aku pandai. Ibu, pernah aku merajuk, katanya aku manja. Pernah aku melawan, katanya aku degil. Pernah aku menanya, menangis, katanya aku lemah. Ibu, setiap kali aku bersikap, dihukum aku dengan nasihat. Setiap kali aku kecewa, dia bangun di malam sepi lalu bermunajat. Setiap kali aku dalam kesakitan dan bila aku mencapai kejayaan, dia selalu obati dan dengan penawar, dengan semangat, dan dia kata bersyukurlah pada Tuhan. Namun tidak pernah aku melihat air mata dukamu.